dalam suatu sekolah itu perlu adanya kurikulum, kemana arah pembelajaran kita ke depannya seperti apa gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum operasional satuan pendidikan dengan khususnya untuk sekolah penggerak. Ini tidak berlaku untuk sekolah yang menggunakan KTSP dan K13. Pertama tentu kita akan melihat dulu kerangka dasar dari penyusunan kurikulumnya. Kerangka dasar dari penyusunan kurikulumnya yaitu yang kita ketahui kan jelas nih di modul yang kita dapatkan yang itu kita baca nih, ini di struktur kurikulum capaian pembelajaran ini kan nanti sudah ada kepastian, artinya sudah ada acuan umum yang akan bisa kita gunakan, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Makanya di struktur kurikulum ini kita akan menunggu saja berapa jam pembelajaran kita sehari. Misalnya matematika yang sebelumnya kan ada 5 jam. Kedepannya seperti apa gitu, bisa jadi 6 jam. Kemudian capaian pembelajaran. Nah, dari materi pelatihan sebelumnya kita sudah dapatkan bahwasanya capaian pembelajaran itu perlu kita merumuskan terlebih dahulu capaian pembelajarannya seperti apa. Kemudian prinsip pembelajarannya seperti apa. Itu kan sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian asesmennya seperti apa. Yang hanya kita bahas ke depannya, yang perlu kita bahas di sekolah kita itu apakah kita akan pertama sekali yang perlu kita bahas itu adalah membentuk visi dan misi dan tujuan sekolah kita seperti apa. Arah tujuan sekolah kita kan mau dibawa kemana seperti itu. Kemudian kita harus juga memahami kerangka dasar dari struktur kurikulum tersebut. Di dalam struktur kurikulum tersebut harus mencakup adanya tujuan pendidikan nasional seperti apa, kita cakupkan di situ. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, ini hal baru. Kalau yang sebelumnya di K13 dan KTSP itu tidak ada yang seperti ini. Nah, di sini ada nih, dicantumkan profil pelajar Pancasila. Kemudian standar nasional pendidikan yang ingin dicapaikan standar nasional pemerintah itu seperti apa. Makanya akan dicakupkan di dalam struktur kurikulumnya. Kemudian yang selanjutnya ada struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum ini kan sudah ada ditetapkan oleh pemerintah. Nanti akan kita tuangkan di dalam kurikulum operasional sekolah itu. Dicantumkan di dalamnya. Kemudian prinsip dan asesmen dan capaian pembelajarannya. Baik, selanjutnya. Nah, kita akan melihat bahwasannya bagaimana membuat sebuah visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan ini kan merupakan hal yang sering kita dengar. Mungkin ada beberapa teman kita belum tahu apa itu visi, apa itu misi, dan apa itu tujuan. Karena di visi, misi, dan tujuan ini harus jelas. Visi kita ini artinya cita-cita kita ini mau dibawa kemana sekolah ini di masa akan datang. Mau kita bawa ke sekolah yang lebih maju atau hanya diam di situ saja gitu. Kemudian di misinya, misi ini artinya pernyataan bagaimana satuan pendidik untuk mencapai misi, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi dari visi tadi biasanya itu memiliki panduan bisa 5 tahun, 4 tahun. Nah, visinya seperti itu. Kemudian misi-misinya ini kan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan. Kemudian yang terakhir itu ada tujuan. Tujuan ini artinya gambaran hasil dari capaian dalam waktu tertentu. Visi, misi, dan tujuan ini bisa berubah sesuai dengan keadaan sekolah. Tetapi biasanya visi ini berjangka waktu, biasanya 5 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Selanjutnya, ini ada contoh membuat visi. Artinya visi itu apa peserta didik itu kebutuhannya seperti apa, staf gurunya seperti apa, orang tua akan memperhatikanlah keadaan sekolah tersebut seperti apa yang mau yang kita buat visi kedepannya seperti apa. Ada tips-tips dalam pembuatan visi dan misi. Yang pertama misalnya untuk membuat kalimat aksi yang jelas, gunakan kata kerja operasional yang bersifat umum. Artinya jangan ambigu, nanti di masyarakat akan bingung, ini apa maksudnya gitu. Nah, ini adalah tips-tipsnya. Dan kemudian tujuan pembelajaran itu kalau bisa melengkapi ini ada namanya SMART. SMART itu yang pertama spesifik, artinya tujuan haruslah sederhana dan spesifik, dapat menjadi ciri khas satuan pendidikan. Artinya ada ciri khas, contohnya mau sekolah adiwiyata, ciri khasnya kan seperti apa? Banyak pohon-pohonnya, banyak tumbuhan-tumbuhannya, nah, seperti itu. Kemudian sekolahnya mau dibuat seperti agamis gitu, berbudaya atau berbudaya Melayu. Nah, jadi itu akan ditonjolkan di sekolah tersebut.
Yang kedua ada measurable. Yang measurable ini artinya tujuan harus dapat diukur dan dapat memotivasi agar tercapai. Jangan dibuat saja, misalnya 2020 nanti sekolah kita menjadi seperti ini, 2025 sekolah kita akan menjadi seperti ini. Jangan yang membuat visi itu yang luar dari angan-angan gitu. Carilah visi yang bisa kita kerjakan. Kemudian ada namanya achievable. Achievable ini artinya tujuan harus dapat dicapai dan dilaksanakan oleh seluruh warga satuan pendidikan. Jangan aja untuk satu orang, artinya seluruh warga satuan pendidikan itu dapat melaksanakan dari ini nih, dari visi dan misi tadi. Jadi bingung dia apa nih yang mau disampaikan gitu, beda-beda. Kemudian relevan, arti relevan ini tujuannya harus relevan dengan misi, masuk akal. Nah nih masuk akal dia, jangan yang mengada-ngada gitu. Sekolah kita nanti 2025 bisa membuat mobil, nah kan nggak mungkin tuh Bu. Itu kan SMK tuh seperti itu kan. Kemudian adalah tembon. Tembon ini artinya harus memiliki waktu-waktu yang fleksibel dengan lini masa yang disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu perlu melibatkan semua warga. Artinya ada waktu-waktu tertentu. Tujuan ini berapa tahun gitu. Visi kita ini berapa tahun yang kita akan laksanakan. Selain prinsip tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan ada ini Bu. Evaluasi ini evaluasi. Sepertinya ada kegiatan evaluasi dari pelaksanaan tersebut. Misalnya kali ini sampai mana sih tujuan kita, visi sekolah kita sampai mana, misi-misi kita sampai mana gitu. Adanya evaluasi. Kemudian adanya review, adanya yaitu tujuan secara berkelanjutan. Tujuan itu perlu adanya berkelanjutan. Artinya tujuan tahun ini nanti akan berkaitan dengan tujuan-tujuan tahun-tahun selanjutnya. Jadi ada keterkaitan. Selanjutnya dalam penentuan satuan kita lanjutkan. Nah, ini analisis SWOT, namanya analisis SWOT. Analisis SWOT ini artinya mengidentifikasi keadaan sekolah kita seperti apa. Adanya kekuatan, adanya kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan ini artinya di dalam. Kekuatan ini kita artikan di dalam kekuatan kita ini seperti apa, guru-guru kita seperti apa, siswa yang ada tuh seperti apa. Nah, itu perlu kita ketahui. Kemudian adanya kelemahan. Kelemahan kita di mana? Penggunaan IT atau penggunaan yang lain gitu. Akan perlu juga dianalisis. Kemudian adanya peluang. Peluang di luar tuh seperti apa? Itu peluang tuh berkaitan dengan kerjasama, dengan komite seperti apa, dengan orang tua siswa seperti apa. Nah, perlu adanya analisis dari kebutuhan tersebut. Kemudian ancaman. Ancaman di sini tuh kira-kira kita mengambil kebijakan ini ada enggak ancamannya gitu, ada enggak yang bisa memberikan ancaman untuk sekolah kita, itu perlu dipikirkan. Makanya dalam membuatkan tujuan, visi, misi dan tujuan itu perlu adanya tim khusus. Pertama tuh tim khusus, kalau ada tim khususnya kemudian baru dilemparkan kepada forumnya. Selanjutnya, nah ada menganalisis kebutuhan untuk mengorganisasikan pembelajaran. Artinya di sini ada perlunya pelajaran tuh. Nih, berikut adalah pilihan cara untuk mengambil data untuk menganalisis kebutuhan satuan pendidikan. Pertama yang dilakukan adalah dengan observasi, mengamati kebutuhan peserta didik. Kemudian kuesioner dibuat untuk berbagai responden dengan pertanyaan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang dibutuhkan. Wawancara untuk mendapatkan data yang secara langsung, bertanya. Kemudian diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompoknya dengan mengundang perwakilan dari seluruh warga satuan pendidikan. Baik, nah ini adalah contoh refleksinya. Contoh refleksi analisis kebutuhan. Apa saja kebutuhan peserta didik yang ada di satuan pendidikan, bagaimana kebutuhannya. Kemudian bagaimana kualitas pembelajaran berubah dari waktu ke waktu. Nah, seperti sekarang ini kan kita akan mengubah visi, misi, dan tujuan. Jadi kita perlu memikirkan bahwasanya akan berubah nih nanti nih proses pembelajaran sekolah kita nih. Walaupun di awal ini kan hanya untuk yang kelas 7. Tapi kita harus pikirkan. Dari sekarang lah kita akan berpikir bahwasanya visi, misi, dan tujuan itu akan menggambarkan dari program sekolah penggerak itu seperti apa. Dari sekarang kita akan pikirkan. Kemudian proses dan program apa yang dianggap paling berhasil. Nah, kita pilih-pilih indikator keberhasilan seperti apa. Apakah dilanjutkan, apakah kita stop saja. Kemudian proses dan programnya yang masih perlu dikembangkan. Nah, misalnya kita punya program, misalnya program pada pagi itu mengaji dulu gitu.
apakah perlu dikembangkan lagi, kita tambahkan yang lain gitu. Perlu pemikiran dia sejauh itu gitu. Selanjutnya, strategi untuk mengorganisasi pembelajaran. Pertama, yang contoh refleksinya, bagaimana cara satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini artinya guru-gurunya tuh cukup apa enggak gitu. Kalau tidak cukup, bagaimana strateginya gitu. Apakah ada nanti guru yang mengajar double? Nah, itu yang perlu dipikirkan juga. Karena bagaimana contoh lagi dari mengorganisasi pembelajaran, bagaimana caranya agar satuan pendidikan bisa mengembangkan area-area tersebut. Area-area pembelajaran ini di mana dikembangkan gitu. Sumber daya apa saja yang dapat dimanfaatkan satuan pendidikan atau pengembangan area-area tersebut, bagaimana cara mengelola sumber daya tersebut. Nah, artinya ini perlu pemikiran juga dalam menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, ini ada profil Pancasila. Ini mungkin hal baru bagi kita dalam menentukan visi, misi, dan tujuan yang ada di dalamnya profil pelajar Pancasila. Karena di sekolah penggerak ini kayaknya dikedepankan gitu. Bagaimana memunculkan hal-hal tersebut. Nah, di sini dikatakan visi, apakah visi yang menggambarkan peran seluruh warga satuan pendidikan? Apakah visi menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai satuan pendidikan? Apakah visi untuk dipusatkan pada peserta didik? Nah, ini yang dipentingkan di sini, berpusat pada peserta didik. Karena di program sekolah penggerak ini yang dipentingkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian misi, apakah misi jelas menyatakan hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi? Nah, ini hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mencapai visi tadi. Nah, apakah semua warga satuan pendidikan memahami hal-hal yang menjadi prioritas untuk mencapai visi? Nah, harus tahu. Kalau tidak tahu nanti mengambang kemana nanti sekolah ini akan dibawa gitu. Kemudian tujuan, apakah tujuan sudah secara jelas menyatakan hasil aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai misi? Apakah cara strategi untuk mencapai misi realistik untuk dijalankan? Artinya dari visi misi itu tujuan ini bisa nggak dijalankan gitu. Kemudian terakhir ada strategi pengorganisasian pembelajaran. Ini bagaimana satuan pendidikan mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai tujuan tadi. Nah, strategi apa yang perlu dibuatkan gitu. Apa saja faktor yang mendukung strategi tersebut, bagaimana mengoptimalkan faktor-faktor tersebut. Baik, terakhir ini akan digambarkan bahwasanya bagaimana mengorganisasikan pembelajaran satuan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa elemen penting dalam pengorganisasian profil pelajar Pancasila dalam satuan pendidikan. Yang pertama, kita harus mengetahui adanya interkurikuler. Kemudian adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti apa. Dan yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini kan di luar dari mata pelajaran. Kalau mata pelajarannya kita kenal dengan intrakurikuler. Dan terakhir adalah budaya sekolah. Budaya sekolah itu seperti apa? Nah, di situ perlu halnya dilakukan untuk mengembangkan penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Hal ini hal baru nih. Ini hal baru yang perlu kita buat di kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, prinsip pembelajaran dan asesmen ini perlu juga, tapi di sini asesmen ini kan nanti kedepannya akan dibantu oleh pemerintah juga seperti apa asesmennya. Terus sekarang kan asesmennya belum nampak karena baru dicanangkan. Insya Allah bulan Juli akan nampak tuh bentuk asesmen seperti apa untuk sekolah penggerak ini. Kita hanya sekarang ini merancang bentuk asesmen dan alat bantunya seperti apa. Tapi kalau bentuk nyata konkretnya asesmen itu seperti apa nanti akan ada pemerintah buatkan dan dibuatkan secara web juga sudah ada nanti. Oke, mungkin di sekian pemaparan saya tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau dilewatkan saja? Pak Kamal boleh nanya? Ya, silakan Bu Sureni. Berarti dalam pembuatan visi misi itu harus mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila ya Pak ya? Iya. Baik Bu, kedepannya seperti itu karena kan di program sekolah penggerak ini kan itu yang didepankan gitu Bu, profil pelajar Pancasila gitu. Jadi yang visi misi yang kita sebelumnya itu kan masih berkisarkan tentang sekolah seperti apa gitu Bu ya. Memang ada sekolah kita mau dibawa kemana gitu kan, cuman di ujungnya tuh ada gambaran sedikit profil pelajar Pancasila seperti apa.
Misalnya beriman, bertakwa gitu ditambahkan di Oh, depannya gitu ya, atau Pak. gimana gitu. Iya, Oke, itulah Bu. terima kasih Pak Kamal. Iya, terima kasih Bu. Ada Bapak Ibu yang lain perlu ditanyakan atau pas saja sudah paham gitu. Karena ini mungkin hal baru kan. Jadi perlu pemahaman yang lebih panjang gitu untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian kita perlu tim khusus biasanya di sekolah tuh adanya waka kurikulum gitu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang lain? Atau pas saja? Pak Eko silakan. Tadi di awal ada disebut hanya berlaku untuk sekolah penggerak saja. Jadi saya Ya, menangkapnya di situ artinya ini kurikulum bukan terjadi perubahan atau perombakan arah meningkat seperti itu. Artinya terjadi perubahan total itu sehingga tidak berlaku untuk sekolah yang tidak masuk iya. kategori sekolah penggerak. Apakah seperti itu gitu? Iya Pak, dari yang saya pahami, yang saya dapat juga, bahwasanya kita akan merombak habis nih kayaknya Pak. Karena di situ visi misinya perlu, tujuannya kan perlu dirubah juga gitu. Jadi di kurikulum kita akan berubah semuanya tuh. Kemudian pengorganisasinya seperti apa, jam belajar kita berapa jam, berapa menit, kan kita tidak tahu belum Pak. Jadi perlu ada perubahan. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Karena ini kan tidak hanya, kalau di K13 itu kan hanya kurikulumnya seperti apa, pembelajarannya. Tapi kalau di sekolah penggerak nih, semua elemennya sepertinya akan berubah nih Pak sebenarnya. Ya Pak Eko, silakan. Ya, karena modul yang saya baca di situ tentang capaian pembelajaran juga sepertinya materi-materi yang menjadi di matematika itu mengalami perubahan juga. Jadi kayaknya memang terjadi perubahan total seperti itu. Itu pemahaman saya. Apakah benar? Iya Pak. Ya, sepemahaman lah kita Pak Eko. Karena dia kan sebelumnya kan kalau kita kan ada KD dasar, kalau kompetisi dasar gitu kan. Sekarang ini kayaknya kita yang menentukan. Kita dikasih ini bidang-bidangnya, ada